Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan pemerintahnya tengah meninjau rencana pemindahan ibu kota dari Teheran buntut krisis air yang semakin parah. Teheran kini menghadapi kekeringan paling berat dalam sejarah modern Iran. Laporan Jerusalem Post menyebut bendungan Amir Kabir hanya terisi sekitar 8%, sementara banyak waduk lain berada pada kondisi setengah kapasitas. Selain dampak perubahan iklim dan sanksi internasional, para ahli menilai persoalan ini berakar dari salah kelola puluhan tahun. Meski pemerintah menerapkan pengurangan tekanan air demi menghemat suplai, pejabat lokal memperingatkan resiko keran benar-benar kering bila situasi tak membaik. Kepadatan penduduk yang melampaui batas juga memperburuk kondisi. Presiden Pezeshkian menegaskan kota itu sudah tidak mampu menampung pertumbuhan jangka panjang. Pemerintah kini mempertimbangkan Makran sebagai kandidat ibu kota baru. Israel tengah menyiapkan langkah penyitaan sebagian besar area situs arkeologi utama di Sebastia tepi barat, berdasarkan dokumen pemerintah yang diperoleh Associated Press. Menurut Pisnau, langkah ini merupakan penyitaan lahan terbesar yang memiliki nilai arkeologis, mencakup sekitar 450 hektar, atau hampir 1.800 dunam milik warga Burqa dan Sebastia. Ribuan pohon zaitun juga berada dalam area yang akan diambil alih. Organisasi itu menegaskan bahwa tanah itu merupakan milik pribadi warga Palestina dan telah terdaftar secara resmi. Pemerintah Israel memberi waktu 14 hari kepada pemilik untuk mengajukan keberatan. Sebastia dikenal luas sebagai salah satu kota kuno yang dikaitkan dengan ibu kota kerajaan Israel dan dipercaya umat Kristen serta Muslim sebagai lokasi pemakaman Yohanes Pembaptis. Lokasi ini juga masuk daftar sementara warisan dunia UNESCO untuk negara Palestina sejak 2012. Kementerian Keamanan Israel menyebut pesawat pengangkut perlengkapan militer dari negara-negara barat yang ke-1000 telah tiba sejak awal operasi militer di Gaza pada 8 Oktober 2023. Total lebih dari 120.000 ton kargo militer telah siap dikirim melalui jalur udara yang oleh pejabat Israel digambarkan sebagai operasi logistik terbesar sepanjang sejarah pendudukan. Data tersebut menegaskan besarnya dukungan asing yang terus menopang militer Israel. Dukungan itu mengalir meski Amerika Serikat mendorong gencatan senjata serta perundingan politik terkait masa depan Gaza. Inggris, Jerman, dan Kanada juga menerapkan pembatasan, namun aliran bantuan tetap kuat. Selain Angkatan Udara, sekitar 150 kapal juga tercatat mengirimkan peralatan militer. Amerika Serikat telah menggelontorkan sedikitnya 21,7 miliar dolar bantuan militer bagi Israel sejak Perang Gaza dimulai. Serangan drone Israel kembali melukai 4 anak di Beit Lahia, Gaza Utara di tengah rentetan pelanggaran kejahatan senjata yang terus terjadi. UNICEF mencatat sedikitnya 67 anak Palestina telah tewas sejak kesepakatan kejahatan senjata antara Israel dan Hamas diberlakukan. Di Yerusalem Timur, pasukan Israel menembak mati 2 remaja Palestina saat melakukan penggerebekan di kawasan Kafar Aqab. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kembali menolak gagasan negara Palestina yang berdaulat. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada negara Palestina. Program Pangan Dunia atau WFP menyatakan pasokan makanan ke Gaza meningkat sejak gencatan senjata Oktober lalu, tetapi masih jauh dari memenuhi kebutuhan besar warga yang terdampak perang 2 tahun terakhir. Juru bicara WFP, Martin Penner, mengatakan kondisi sedikit membaik, namun pemulihan membutuhkan dukungan berkelanjutan untuk memulihkan kesehatan dan kehidupan warga Gaza. Ratusan ribu warga masih membutuhkan bantuan pangan mendesak. Laporan global pada Agustus menyebut sedikitnya 500.000 warga Gaza mengalami kondisi kelaparan ekstrim. Awal pekan ini, hujan deras melanda Gaza dan merusak sebagian bahan makanan yang disimpan warga, menjadi tanda bahwa kondisi musim dingin akan semakin menyulitkan. Seorang ibu di Khan Yunis bahkan mengungkapkan ia menghindari anak-anaknya ke pasar agar mereka tidak melihat makanan yang ada namun tidak dapat membelinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.